Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas A akan mempresentasikan mengenai PIO, pemberian informasi obat. Di sini nanti kami akan menjelaskan mengenai apa sih definisi dari PIO, manfaat dari PIO, tujuan dari PIO, dan masih banyak lagi. Namun sebelum itu, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok 2A. Yang pertama ada Sylvia Juniarti dengan NPM 05. Yang kedua ada Siti Nur Azizah dengan NPM 09. Yang ketiga ada Afifa Fadila dengan NPM 23. Yang keempat ada Suci Armelia dengan NPM 51. Yang kelima ada Bunga Alfirza dengan NPM 57. Dan terakhir ada saya sendiri, Redinta Rahmawati dengan NPM 71. Baiklah, langsung saja kita simak videonya. Baiklah, pelayanan kefarmasian. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027 Tahun 2004, pelayanan kefarmasian atau pharmaceutical care adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Salah satu bentuk pelayanan kefarmasian adalah pemberian informasi obat kepada pasien. Pemberian informasi merupakan salah satu tahap pada proses pelayanan resep. Baiklah, selanjutnya mengenai standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Harus diakui bahwa saat ini belum semua pasien tahu dan sadar akan apa yang harus dilakukan dengan obat-obatnya. Oleh sebab itu, untuk mencegah penyalahgunaan dengan adanya interaksi obat yang tidak dikehendaki, maka pelayanan informasi obat sangat diperlukan. Pemberian informasi obat sangatlah penting dalam rangka memperbaiki kualitas hidup pasien dan memberikan pelayanan kefarmasian yang bermutu bagi pasien. Karena inilah peran apoteker sangat penting. Apabila sebuah informasi disampaikan oleh pihak yang tidak berkompetensi di bidangnya, maka dapat menimbulkan sebuah dampak buruk bagi masyarakat dan juga bagi pasien terutama. Seperti contohnya itu apabila terjadi sebuah miskomunikasi antara pasien dan dokter akibat pemberian informasi yang tidak tepat sasaran. Nah, setelah kita mengetahui apa itu standar pelayanan kefarmasian, kali ini kita akan membahas tentang PIO atau Pelayanan Informasi Obat. Nah, PIO ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis, dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien, ataupun kepada masyarakat. Nah, informasi mengenai obat yang diberikan ini termasuk kepada obat resep, obat bebas, dan juga obat herbal. Lanjut tentang manfaat PIO. Yang pertama, mendukung pengobatan yang rasional, kemudian terhindar dari kesalahan penggunaan obat, menyalahgunakan, dan penggunaan obat yang salah. Kemudian menciptakan pengetahuan serta pemahaman pasien dalam menggunakan obat. Pemberian informasi obat memiliki peran yang sangat penting, yaitu dalam rangka memperbaiki kualitas hidup pasien serta dalam menyediakan pelayanan yang bermutu. Nah, kualitas hidup dan pelayanan yang bermutu ini juga dapat menurun akibat adanya ketidakpatuhan dalam proses pengobatan. Lalu, apa sih penyebab ketidakpatuhan ini? Setelah kami cari tahu, ternyata ketidakpatuhan ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai informasi obat. Selain itu, cara pengobatan yang kompleks dan kesulitan mengikuti cara pengobatan yang diresepkan merupakan masalah yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap pengobatan. Selain masalah itu, kepatuhan pasien juga mengalami efek yang tidak diinginkan dari penggunaan obat itu sendiri. Dengan diberikannya informasi mengenai obat pada pasien, maka masalah terkait obat seperti penggunaan obat tanpa indikasi yang tidak terobati, dosis obat yang terlalu tinggi, dosis subterapi, serta interaksi obat dapat dihindari. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bagi teman-teman, apabila ada yang masih mengganjal atau ada yang ingin ditanyakan, silakan cantumkan di kolom komentar ya. Terima kasih.